Halo teman-teman, apa kabar? Melanjutkan obrolan dari episode teman ngobrol sebelumnya tentang internasionalisasi bahasa Indonesia, di episode kali ini saya ingin mengobrol tentang profesi pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Seperti apa profesi ini dan bagaimana mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing? Dari Gunung Wayang, Pangalengan, Bandung, saya mau mengajak kalian untuk mengobrol dengan Mas Ari Bahtiar, seorang pengajar BIPA, untuk tahu lebih banyak seputar profesi pengajar BIPA. Yuk, simak obrolan kami. Teman-teman, saya sudah bersama Mas Ari ya. Saya panggil beliau biasanya Ari aja. Ari biasanya Ari. Tapi aku panggil Mas aja kali ya. Enggak, jangan, itu akan terdengar aneh. Ya, jadi Ari ini teman saya, sesama pengajar BIPA. Nah, BIPA itu sendiri adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi kami pengajar bahasa Indonesia tapi untuk orang asing gitu. Jadi itu topik kita sekarang. Kita akan bicara atau mengobrol tentang seperti apa sih profesi ini, gitu ya, Rin. Siap. Nah, Ari sendiri sejak kapan mengajar BIPA? Aku tahu sebenarnya, tapi kita pura-pura nggak tahu aja. Yang nonton yang nggak tahu ya. Iya. Mengawali ngajar itu tahun 2009 sebenarnya. Masih berstatus sebagai mahasiswa abadi. Karena kan nyelesain S1-nya lebih dari 7 semester, lebih dari 7 tahun lah ya. Iya. Tapi kalau nggak selesai 7 tahun, saya nggak bakal kenal dengan profesi ini. Oh, karena? Ya karena ada sebuah kecelakaan yang indah. Kecelakaan itu nggak selalu buruk ya? Kalau dalam konteks ini indah ya? Apa itu kecelakaan yang Jadi indah? saya kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Iya. Mahasiswa semester 5 itu ada minor yang harus dipilih. Saat itu saya memilih jurnalistik karena saya punya basic di bidang jurnalistik. Akhirnya pilih jurusan itu karena ya udah saya punya background ini, lebih mudah dapat nilai dan sebagainya. Lebih mudah dapat nilai itu sepertinya kita waktu itu juga saya ngalami sih, cari mata kuliah yang kayaknya ini gampang gitu. Benar. Tapi kenyataannya di akhir semester nilai mata kuliah jurnalistik saya nggak ada yang keluar sama sekali. Nol semuanya, nggak ada angka, nggak ada huruf sama sekali karena saya sering bolos. Iya, gimana ya mau ada nilai. Karena kayak gampangin gitu loh, karena udah ada basic jurnalistik, ya udahlah, gampang. Ternyata nggak ada nilai yang keluar. Akhirnya ada teman yang menyarankan, udah ambil aja BIPA, ini juga gampang nilainya. Tuh. Waktu itu masih kayak belum populer ya BIPA. 2000 itu sekitar 2007 tahun 2007. Tahun 2007 itu belum begitu tenar seperti sekarang ya. Jadi ya udahlah, ambil mata kuliah ini aja dengan alasan nilai yang sangat mudah. Oke. Namun setelah mengikuti mata kuliah, bertemu dengan sosok-sosok seperti Pak Widodo almarhum, Pak Gatot Susanto yang menjadi ketua APP BIPA Pusat sekarang, lalu Ibu Karen Bailey dari Balai Bahasa Perth, dan mereka yang akhirnya mengubah mindset saya tentang bahasa Indonesia, khususnya untuk orang asing. Yang ternyata bahasa Indonesia itu sangat menarik ketika diajarkan kepada orang asing. Dan karena kan beda ya metodenya, medianya, semuanya ternyata berbeda, dan kita juga bisa mempelajari budaya orang asing tersebut. Gitu kan? Iya, benar-benar. Itulah akhirnya saya namakan sebagai kecelakaan yang indah. Iya. Dan selain itu juga mungkin mematahkan stereotip bahwa bahasa Indonesia itu mudah mungkin ya. Exactly. Iya. Oke. Jadi awalnya kecelakaan. Iya. Dan akhirnya sampai dengan sekarang sudah berapa tahun di BIPA? Berapa ya, lebih dari. Jadi mengajar BIPA. Lebih 12 tahun lah. 12 tahun. Ya, sama ya kurang lebih. Iya, kurang lebih sama. Terus gimana rasanya jadi pengajar BIPA sejauh ini? Menyenangkan? Tetap menyenangkan. Enggak seperti ternyata tahu gini enggak jadi pengajar BIPA. Enggak. Ini justru menjadi kesempatan yang baik buat mengenal dunia lain melalui bahasa. Tapi kan sebetulnya kalau Ari kan berarti lulusan pendidikan bahasa Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia. Dari sekian banyak profesi lulusan dari jurusan ini, mengapa akhirnya BIPA yang dipilih? Karena ada ketertarikan untuk mengajarkan bahasa Indonesia, memperkenalkan bahasa Indonesia kepada orang asing. Tetapi dalam hal mengajarkan bahasa Indonesia, yang mengikuti bukan hanya bahasanya, budayanya juga kita perkenalkan. Kayak kenapa sih orang Indonesia itu harus salaman dulu kalau ketemu orang harus lebih tua? Gitu. Kenapa harus salaman begitu? Atau salamannya mungkin nggak nyentuh gitu ya? Itu kenapa? Itu menarik sekali kalau di
kupas, kenapa orang Indonesia melakukan itu, sedangkan itu tidak dilakukan di negara Barat. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh murid-murid dari negara Barat. Kenapa harus salim gitu? Kenapa harus cium tangan dan sebagainya? Itu salah satu dari budaya yang akhirnya mengikuti ketika mengajarkan bahasa Indonesia. Kan nggak bisa ya belajar bahasa aja ya. Harus budayanya juga ikut dalam satu kesatuan pengajaran. Jadi aspeknya tidak hanya aspek bahasa, tapi juga aspek budaya. Benar. Jadi itu ya sisi menariknya mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing. Tapi pada akhirnya kita sendiri belajar ya Ria, mungkin apa namanya menemukan sisi lain dari si bahasa itu sendiri ya. Oh, betul sekali, betul sekali. Iya. Terus kalau begitu, bagaimana seorang Ari ini melihat profesi pengajar BIPA kalau begitu? Apakah ini adalah profesi yang tentu saja mungkin beberapa tahun yang lalu tidak sama dengan sekarang lebih populer. Tapi kalau Ari sendiri melihatnya bagaimana sih profesi ini? Profesi ini kalau saya lihat pasti akan terus populer dengan meningkatnya ketertarikan orang asing dalam berbahasa Indonesia, khususnya mereka yang akan berbisnis, berwisata, membuka peluang bisnis di Indonesia, itu juga akan menjadi salah satu ketertarikan buat mereka dan akhirnya belajar kan bahasa Indonesia seperti apa gitu. Dan peluangnya masih terbuka lebar. Mengapa terbuka lebar? Karena kalau kita lihat kenyataan sekarang ini di berbagai negara, khususnya di KBRI yang ada di perwakilan negara, katakanlah Amerika Serikat, kemudian Thailand, Filipina dan sebagainya, itu banyak sekali yang membuka kesempatan untuk orang asing di negara tersebut belajar bahasa Indonesia, baik online maupun offline gitu. Jadi permintaan guru bahasa Indonesia yang bisa mengajarkan bahasa Indonesia itu akan terus meningkat dengan dibukanya kesempatan belajar oleh KBRI dan perwakilan negara Indonesia di negara-negara lain gitu. Jadi artinya jumlah pembelajar BIPA atau peminat bahasa Indonesia di luar negeri juga pasti bertambah ya dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Pasti bertambah dengan kemenarikan wisatanya. Apalagi kalau mereka berkunjung ke sini ngelihat pemandangannya sangat indah. Kalau mereka berkomunikasi dengan orang lokal menggunakan bahasa Inggris, belum tentu orang lokal yang ada di sini mampu berbahasa Inggris kan. Akan lebih baik jika mereka orang asing yang datang ke Indonesia itu bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Lagi pula kan kita sendiri merasakan ya kalau kita melihat orang asing berbahasa Indonesia atau bisa berbahasa sebagaimana kita berbicara sehari-hari itu lebih menarik ya. Lebih menarik, ada kebanggaan tersendiri. Ada kebanggaan tersendiri. Bisa bahasa Indonesia ternyata. Padahal bulenya masih ngomong apa kabar gitu doang kayak terima kasih. Itu kesan kita orang Indonesia udah wow, udah bisa bahasa Indonesia. Padahal cuma 2 kata itu doang yang mereka bisa gitu kan. Kalau gitu ketika Ari mengajar, hal apa yang mungkin paling menarik atau mungkin pengalaman paling menarik Ari ketika mengajarkan BIPA sepanjang menjadi pengajar BIPA? Apa yang menantang atau menarik itu? Hal yang menarik adalah ketika mereka mampu berbicara seperti kita. Itu yang paling menarik kayak, ternyata bisa gitu. Yang saya ajarin mereka praktekkan langsung gitu. Ngelihat mereka udah apa istilahnya cas-cis-cus ngomong bahasa Indonesia yang tadinya cuma bisa apa kabar doang ya. Itu sampai akhirnya mereka juga mengenal kosakata gaul yang ada di pergaulan sehari-hari. Itu juga menjadi kebanggaan tersendiri begitu. Tapi di balik itu semua tantangannya juga banyak. Nggak hanya bagaimana cara menyampaikannya supaya mereka bisa praktek sesuai dengan apa yang kita sampaikan, tapi juga bagaimana benturan bahasa formal dan non formal ini yang akhirnya kenapa saya belajarnya di kelas itu kita belajar mengapa di kehidupan sehari-hari orang pakainya kenapa, kata kenapa. Tuh. Jadi ada ada perbedaan yang cukup signifikan ya bahasa formal bahasa Indonesia dengan yang non formalnya. Itu menjembataninya gimana kalau misalnya mengajarkannya itu? Luar biasa, ini praktek nih. Iya teman-teman, jadi gimana Ri kalau misalnya biasanya? Kalau saya biasanya seperti yang saya lakukan hari ini juga sebenarnya dengan kata bagaimana itu adalah yang kita ajarkan di kelas mereka. Ya. Betul. Dalam keseharian orang nggak menggunakan kata bagaimana. Kita pakainya gimana? Kalau dengan murid saya
apalagi untuk kelas yang privat one on one, itu saya akan langsung kasih tahu, Oke. Pak, kalau di luar Bapak akan dengar kata gimana. Oke, Tapi kalau di kelas situasi formal gunakan bagaimana. Itu akan saya sampaikan. Dari awal ya, karena mereka kan akan misalnya keluar kelas ya, pasti akan berkomunikasi langsung ya dengan orang Indonesia. Betul. Nah, dengan memberikan padanan dalam bahasa non formal, itu juga akan memudahkan mereka. Karena kalau tidak, mereka akan bertanya, kok saya dengarnya di luar begini, kok yang Pak Ari ajarin begini. Ini yang mana yang salah, yang mana yang benar gitu ya. Itu akhirnya ya kita jelaskan saja. Untuk menjembatani itu, saya langsung berikan padanannya di kelas saat itu juga. Iya. Jadi dari awal kita sudah kasih pemahaman bahwa bahasa Indonesia itu ada dua penggunaan formal dan informal gitu ya. Oke. Ya sama halnya dengan beberapa kosakata yang punya imbuhan me gitu ya. Kita kan belajar di kelasnya membeli, menjual, mencuci. Tapi kenapa waktu beli di luar langsung saya mau beli itu, kenapa nggak pakai membeli? Iya. Itu yang perlu dijelaskan kepada itu mereka. yang bikin siswa BIPA atau pembelajar bahasa Indonesia itu, yang orang asing ketika belajar bahasa Indonesia itu, mereka ketika keluar kelas itu mereka mengeluh ya. Saya udah belajar level yang cukup tinggi, misalnya level dasar sudah selesai, tapi nggak bisa ngomong sama orang Indonesia kan gitu ya. Itu mungkin gurunya ketika di kelas lupa memberikan pemahaman perbedaan bahasa. Lupa atau memang tidak diberikan. Jadi memang belajarnya adalah formal terlebih dahulu. Tapi memang betul yang diajarkan formal terlebih dahulu. Namun akan lebih baik jika langsung diberikan padanannya. Jadi dia dapat formalnya, informalnya dalam kehidupan sehari-hari juga dapat. Contoh, murid saya ngobrol dengan Babang Gojek nih. Terus? Gak mungkin dong. Berapa ongkosnya Bang? Itu yang diajarin di kelas. Tapi begitu ngobrol langsung, berapa Bang? Berapa langsung Bang? Kan? Berapa Bang? Oh iya, makasih. Makasih aja, makasih ya, bukan terima kasih. Betul. Oh iya, makasih. Seperti itu. Itu juga saya berikan di dalam kelas. Dan untuk orang asing itu, walaupun kita tahu ya, oh makasih ya, dari bunyi pun sudah mirip dengan terima kasih, berarti artinya terima kasih. Tapi untuk orang asing kan tidak semudah itu mengidentifikasi bahwa makasih itu terima kasih ya. Benar. Apa yang mereka dengar belum tentu mereka bisa menulisnya atau mengetahui katanya seperti apa. Iya. Nah sebaliknya nih, kalau misalnya ada orang asing yang sudah bisa berbahasa Indonesia karena tinggal di Indonesia mungkin sudah beberapa bulan gitu, artinya dia akan belajarnya secara alami di kehidupan sehari-hari ya. Bahasanya bahasa sehari-hari. Lalu belajar di kelas, pasti mereka kaget ternyata ada formalnya yang notabene dari segi struktur mungkin lebih sulit dipahami. Pernah ngalamin itu nggak? Oh, sangat pernah. Beberapa murid itu udah tinggal di Jakarta 7 tahun. Oh, lo dong. Udah paham lah bahasa-bahasa gaulnya orang Jakarta seperti apa. Tapi begitu berhadapan dengan teks pendek berisi perkenalan yang saya bekerja di perusahaan dan sebagainya, teks-teks seperti itu mereka tidak pahami. I don't understand this. What is this? But you know how to say it in informal way. We don't use it in daily life. Akhirnya mereka paham. Oh, oke. Tapi dia nggak protes. Kenapa? Nggak protes ke gurunya, kok yang kayak gini, perasaan saya nggak nemu yang kayak gini Enggak, justru mereka tahu karena kan mereka kerja kantoran ya. Karena kerja kantoran itu juga dihadapkan pada situasi formal seperti memimpin rapat, baca surat, baca email dalam tulisan yang formal. Sehingga itu juga memudahkan mereka memahami apa yang terjadi di kantor secara formal. Iya. Oke. Jadi memang kadang-kadang kita kan memang kalau guru, ada guru yang idealis memberikan yang bakunya saja gitu ya, atau yang secara grammar itu, secara tata bahasa tuh yang yang komplitnya gitu ya. Jadi ketika mengajar di kelas itu sedikit anti untuk memperkenalkan bahasa sehari-hari, tapi sebetulnya itu justru menyulitkan nantinya ya bagi siswa ketika berbicara di luar kelas ya. Benar, jadi harus diberikan langsung. Oh, formalnya seperti ini. Bagaimana dengan situasi informal seperti ini? Iya. Kalau langsung mau buka nih materi ajar. Buka aja. Karena orang mungkin nggak tahu ini ngajarin kayak gimana sih, atau materinya apa sih kalau misalnya ngajarin orang asing itu. Kalau untuk komunikasi dan
yang berhubungan dengan keterampilan berbicara, Iya. akan diberikan banyak contoh-contoh dialog, ya kan? Iya. Yang saya berikan kepada murid adalah contoh dialog dalam situasi formal dan situasi non formal dengan topik yang sama. Dibandingkan langsung ya. Benar, Oke. saya akan kasih seperti itu. Dan aspek budayanya juga mungkin termasuk misalnya kata sapaan begitu juga Benar. di ini ya. Mbak dan Mas itu. Jangan sampai pakai aku gitu ya, atau Nah, gue lo di benar. saat. Kapan sih harus pakai aku, Iya. kapan harus pakai saya? Oke. Harus pakai kamu, Anda, atau beliau, dia, dan sebagainya. Itu juga perlu kita Iya, berikan iya. kepada mereka. Oke, Ri. Ini sekarang terkait SKKNI. Wow. Iya. Kasih Jadi- tahu dulu SKKNI apa? Jadi SKKNI ini standar Kompetensi Kerja Nasional Kerja Nasional Indonesia. bidang pengajar BIPA. Iya, jadi profesi pengajar BIPA ini sekarang sudah memiliki SKKNI-nya. Peraturan Menteri nomor berapa ya? Saya tadi sempat baca ini. Silakan. Ini saya pakai dibaca. contekan dulu ya, teman. Tadi tuh udah nginget-nginget gitu. Karena kalau salah nanti malah bahaya. Jadi ini sudah ada keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor Benar. 11 tahun 2024 tentang Benar. penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia Benar. kategori aktivitas profesional untuk BIPA. pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dan hari ini teman-teman salah satu perumusnya ya Ria pada saat itu bersama tim yang berbulan-bulan meraih bertahun-tahun berapa tahun ya? Dari akhir 2021 hingga 2023. Luar biasa. Berapa orang timnya ya dengan melibatkan para ahli BIPA dari berbagai universitas Lebih ya? dari 20 ya waktu 20 itu. 20 orang sekaligus para ini ya. Dirimu ikut juga kan waktu itu? Iya benar. Orang yang memvalidasi. Iya ya, Benar validator nggak sih? ya. Validator, Iya, betul. benar-benar. Validator dari Iya, iya. rumusan-rumusan yang dikeluarkan oleh para perumus ini. Iya. Begitu. Dan mengapa ini penting bagi pengajar BIPA? Atau mungkin Ari bisa ceritakan secara singkat ya, cakupan, tujuan, dan dan mengapa ini menjadi penting sekali untuk kita para pengajar bahasa Indonesia untuk orang asing ini, penutur asing. Dengarkan baik-baik. Iya, ini penting sekali ini informasi, khususnya bagi para calon pengajar BIPA ya. RSKK, bukan RSKK Sudah ini ya. SKK Sertifikasi ya. Sertifikasi pengajar BIPA ini penting karena ya profesi kita akan diakui secara jelas dan itu akan dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, gitu kan. Nah, sertifikasi yang sudah kita gunakan itu bisa kita, yang sudah kita punya maksudnya, bisa kita gunakan untuk memperkuat pengajar BIPA itu seperti apa. Hingga akhirnya kita diakui sebagai pengajar BIPA dan itu bisa kita jual kepada perusahaan. Ini loh sertifikasi saya sebagai pengajar, bahwa saya sudah tersertifikasi, saya mampu mengajar, saya bisa menjadi partner dari perusahaan ini untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi vendornya istilahnya seperti itu. Certified teacher gitu ya. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, kita semakin dikenal. Dalam artian adalah pengajar BIPA yang sudah tersertifikasi, sudah lolos nih dari 3 kompetensi yang sudah dirumuskan oleh para perumus ini. Yaitu? Gitu. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi diplomasi. Yang kedua adalah kompetensi pedagogis. Yang ketiga adalah kompetensi industri. Menarik sekali. Oke. Menarik kan? Ya. Nah, pengajar BIPA yang lolos sertifikasi adalah yang mampu melewati 3 tes dari kompetensi ini. Jadi nggak boleh salah satunya. Oke. Jadi semua nilai itu ibaratnya harus sama ya. Iya, harus sama tingginya ya. Harus sama tingginya seperti itu. Berarti kompetensi diplomasi, pedagogis, dan yang terakhir industri. Nah, boleh aku tanya satu persatu nggak? Karena ini teman-teman yang menjadi pembeda antara pengajar bahasa Indonesia untuk orang Indonesia dan pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing, salah satunya tadi kompetensi diplomasi. Dan mengapa kita harus punya kemampuan berdiplomasi sebagai pengajar BIPA? Karena kita mengajarkan bahasa Indonesia, sehingga harus tahu bagaimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu seperti apa, bagaimana pergerakan bahasa Indonesia itu seperti apa, sejarah munculnya bahasa Indonesia itu seperti apa. Karena tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti itu juga akan dipertanyakan oleh murid-murid kita. Ini pengalaman saya ngajar salah satu duta besar dari sebuah negara. Ditanya saya,
Gimana katanya? Bahasa Indonesia tuh ada tuh Sejak tahun berapa? sejak tahun berapa? Kapan? Kemudian mendapatkan pengaruh dari mana saja? Kamu tiba-tiba merasa dalam ujian gak sih ditanya? Iya, padahal itu sesinya adalah sesi belajar tentang perkenalan. Ya mungkin dia ingin berkenalan dengan bahasa Indonesia aja. Betul, betul. Iya. Akhirnya saya akan jawab, Pak, saya akan menyiapkan jawaban itu pertemuan berikutnya ya. Kita akan selesaikan topik ini terlebih dahulu. Karena sekarang topik ini. Iya, benar. Iya. Jadi kita juga harus bisa berdiplomasi. Iya. Kalau kita nggak tahu ya udah, Oke. jangan Sepura-pura sampai tahu. menjadi itu tadi Iya, pura-pura tahu yang akhirnya menjadikan mereka ini tersesat tentang pengetahuan bahasa Indonesianya. Iya. Begitu. Lalu bagaimana seorang pengajar BIPA ini juga bisa menguasai bahasa asing, Oke. minimal bahasa Inggris lah. Jika memang penugasan, kan pasti ada kesempatan pengajar BIPA itu mengajar di luar negeri. Jika memang ada kesempatan tersebut, akan lebih baik jika ada bahasa lain yang bisa dikuasai. Oke. Begitu. Itu juga terkait dengan kompetensi diplomasi. Diplomasi ya, oke. Dan juga mungkin karena memang kita ini berhubungan dengan penutur asing, artinya kita ini kan mewakili atau representasi negara kita ya. Benar. Di mata orang asing tersebut, sehingga kita harus memiliki kemampuan berdiplomasi. Artinya salah satu image image Indonesia atau citra Indonesia juga ada di dalam diri kita ya. Ada dalam diri kita. Oh, Iya. orang Indonesia seperti ini. Iya. Pengetahuan orang Indonesia seperti ini tentang bahasanya sendiri. Iya ya. Itu benar. yang dinilai. Sikap orang Indonesia seperti Nah, ini. Oke. benar. Kalau kompetensi industri, kenapa harus ada kompetensi industri? Pedagogi dilewati. Iya, Karena pedagogi. kayaknya semua udah tahu ya. Oh iya ya, kalau pedagogi iya juga ya. Aku merasa mentang-mentang aku juga dari ini. Oh ya, kalau pedagogi itu kan berarti berkaitan dengan pengajaran. Itu Benar. sudah jelas ya. Sudah Karena ini kan jelas. pengajar BIPA, pengajaran BIPA otomatis harus punya kemampuan untuk mengajar begitu ya. Betul. Pedagogi tentang bidang keilmuan pendidikan. Mm. Nah, kalau industri itu kenapa kok harus punya kompetensi industri, dan kompetensi industri yang seperti apa maksudnya pengajar BIPA ini? Kalau kompetensi industri itu mungkin teman-teman juga akan berpikir bahwa oh apakah aku harus bisa jualan program dan sebagainya. Oke. Padahal itu urusannya pengelola gitu kan, urusannya manajemen gitu ya. Iya. Sertifikasi ini pun juga bisa diikuti oleh para manajemen, orang-orang yang ada di dalam pemilik manajemen ini, lembaga pemilik penyelenggara. lembaga, ya. Oke. Karena ini berkaitan dengan bagaimana mereka memberikan mandat kepada para guru, kemudian bagaimana mereka bisa mempertahankan sebuah program ada di lembaga itu dan sebagainya. Nah, terkait dengan kompetensi industri itu sebenarnya juga berkaitan dengan bagaimana keselamatan kerja seorang pengajar itu diperhatikan. Oke. Contoh, ngajar katakan 100 jam per minggu. Oke. That's too much. Iya. Jadi itu para pengelola harus bisa mengontrol hal tersebut. Katakan para pengajar ini maksimal mengajarnya 7 jam satu hari. Oke. Secara online ataupun offline. Oke. Karena ada standar keselamatan kerja yang harus diperhatikan. Kalau mereka terlalu banyak ngajar apalagi online, pasti akan ada gangguan kesehatan dengan mata, mungkin dengan punggung dan sebagainya. Itu yang perlu diperhatikan. Mengapa? Karena ketika tidak dalam kondisi yang sehat atau baik-baik saja, performansi para pengajar ini akan menurun. Nah itu Kalau performansinya menurun, muridnya nggak tertarik lagi. Iya, itu akan pergi ke lain situ. hati takutnya. Iya, dan juga mungkin kalau terutama khususnya daring ya, kalau perbedaan waktu antara negara siswa dengan di kita Indonesia kan bisa aja ya, mungkin di sini di sana mungkin siang, di sini bisa aja malam, itu Betul. juga ini ya harus dipertimbangkan ya. Betul. Oke. Lalu ketika seorang pengelola mengirimkan pengajar ke luar negeri untuk mengajar atau mengirimkan pengajarnya ke perusahaan untuk mengajar, Iya. itu pun juga perlu diperhatikan keselamatannya. Oke. Naik apa dia? Iya. Daerahnya konflik atau bukan, misalnya kalau Betul. negara lain ya. Nah, benar. Apakah benar. dilindungi ini orang? Iya. Itu perlu diperhatikan juga. Iya. Nah. Jadi bukan sebatas gimana caranya menjual produk BIPA ini ya, tapi itu. Oke. Nah, bidang BIPA sekarang sudah semakin berkembang ya teman-teman dibanding beberapa tahun yang lalu. Ari melihat masa depan profesi ini atau bidang ini mungkin 5 tahun yang akan datang bagaimana Ari? Apakah ini hanya euforia sesaat saja karena ini BIPA nih
lagi heboh-hebohnya, lagi ngetren banget, lalu nanti mungkin sedikit mereda atau bagaimana, atau Ari sangat optimis bahwa ini justru akan lebih berkembang ke depannya? Saya justru optimis kalau masa depan BIPA ini akan cerah. Oke, Gitu oh ini ya. bagus nih untuk para calon pengajar Cerah, BIPA ya. Merekah. Ini dibuktikan merona, cerah, merekah, Iya. merona. Ini dibuktikan dengan saat ini sudah ada 2 universitas yang mewadahi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya S2, di bidang pendidikan BIPA. Khusus BIPA. Khusus BIPA. Di universitas mana bisa Yang disebutkan? pertama itu ada di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, dan yang kedua yang baru hadir di tahun ini adalah di Universitas Negeri Malang. Jadi di Bandung dan di Malang ya. Betul. Universitas. 2 jurusan S2 BIPA. Khusus BIPA berarti. Khusus BIPA. Nah, Iya. ini sudah lebih spesifik kan. Iya, Dan iya, ini iya. pasti akan lebih menyiapkan mereka yang ingin mengajarkan BIPA baik di dalam maupun di luar. Tak menutup kemungkinan mereka-mereka yang ada di pendidikan BIPA ini akan terjun sebagai pengajar mandiri. Oke. Katakanlah Iya, yang iya. pertama, bergabung dengan sekolah internasional atau SPK, Satuan Iya. Pendidikan Kerjasama, bergabung dengan lembaga-lembaga yang sudah ada, baik di dalam universitas maupun lembaga swasta, seperti itu. Jadi banyak kesempatannya. Atau justru akan bergabung dengan KBRI di luar negeri sebagai pengajar BIPA dan sebagainya. Itu akan membuka banyak sekali kesempatan. Tapi sebenarnya nggak hanya mengajarkan sih. Kalau orang itu punya bakat bikin desain, materi ajar, bisa aja bikin produk. Apa namanya? Ini saya punya media untuk topik arah dan lokasi. Penunjang pengajaran. Benar, ya. itu Penunjang bisa pembelajaran. dijual. Iya. Atau yang pinter aplikasi bisa bikin aplikasi untuk iya. keterampilan berbicara, menyimak dan sebagainya. Ya, jadi ranahnya luas ya. Sebetulnya bukan luas cuma mengajarkan bahasa Indonesia di kelas, tapi mungkin hal-hal lainnya berkaitan dengan media, bahan ajar dan lain sebagainya, kita bisa juga mengembangkan itu ya. Benar. Oke, ya, baik-baik. Dan di jurusan tadi itu berarti 3 kompetensi tadi pasti diajarkan ya? Ada. Oke. Pasti Iya, nanti iya. akan tahu banyak tentang ternyata belajar mengajarkan BIPA itu seperti ini. Jadi intinya Ari optimis bidang BIPA ini ke depannya makin 100%. makin berkembang ya. Kalau gitu apa tips atau pesan buat teman-teman yang mungkin nanti berminat untuk menjadi pengajar BIPA nih? Pesannya apa nih kira-kira? Kalau misalnya mau menjadi pengajar BIPA harus seperti apa nih? Kuasai bahasa Indonesia ya, meskipun teman-teman saat ini berada di jurusan yang bukan bahasa Indonesia. Sebisa mungkin kalau ada ketertarikan mengajarkan BIPA, kuasai bahasa Indonesia supaya nanti enggak bingung ketika berhadapan dengan pertanyaan kapan saya harus pakai kata hanya, kapan saya harus pakai kata saja dan sebagainya. Yang kedua, kuasai bahasa asing. Minimal 1 bahasa asing ya. Minimal 1 bahasa asing. Dan yang ketiga, percayalah pada kemampuan sendiri. Begitu. Setiap orang punya gaya mengajarnya yang beda-beda. Begitu. Kita bisa saja melihat Teh Elis mengajar, oh bagus ya Teh Elis mengajarnya seperti ini. Coba deh saya tiru. Boleh ditiru, tapi dimodifikasi dengan ciri khas sendiri. Iya, jadi Gitu. kita pun enak ketika di kelas ya. Kalau pengetahuan budaya dan itu penting juga atau tidak untuk dikuasai untuk para pengajar BIPA? Penting. Iya, Saya berpikir itu sangat penting belajar budaya Indonesia ya. Iya. Budaya Indonesia seperti contoh mungkin teman-teman bisa masak. Nah, ini bisa nih mengajarkan BIPA melalui kuliner. Gitu, gastronomi ya istilahnya ya. Jadi banyak ini ya, banyak jalannya untuk bisa mengajarkan BIPA itu, termasuk kuliner juga bisa. Betul. Bisa nari, ajarin aja nari. Kemarin sempat ikut konferensi Filta di Australia. Saya pernah mempraktikkan tari saman. Itu untuk review angka. Oh ya? Oh oke. Jadi, dari tepukan ininya? 1, 2, 3, 4 seperti itu. Gitu. Jadi mereka mempelajari budaya sekaligus review pembelajaran angka. Kemudian juga review tentang arah dan lokasi dan posisi kanan, kiri,
atas, bawah. Iya. Motoriknya semua juga. Semuanya sudah, Iya. seperti itu. Oke. Jadi melalui tarian mereka juga bisa belajar bahasa Indonesia. Jadi intinya menjadi pengajar BIPA modal utamanya adalah tentu saja bahasa Indonesia. Betul. Dan 3 kompetensi tadi. Betul. Tapi yang juga penting adalah punya ciri khas tersendiri ketika mengajar kita di kelas ya. Oke Ri, terima kasih banyak. Sama-sama, Teh, udah diajakin ngobrol. Iya, teman ngobrol saya kali ini, walaupun kami bidangnya sama, tetapi saya banyak belajar juga dari Ari, dan teman-teman pasti juga mendapat informasi yang penting dan menarik dari obrolan kali ini. Terima kasih banyak Ari. Sama-sama, Teh. Dan selanjutnya mau ke mana? Saya rahasia, belum ya? berani ngomong sebelum bener-bener visanya turun di Oh tangan. iya, mudah-mudahan lancar. Pokoknya Amin. penugasan di negara tersebut mudah-mudahan Amin, terima lancar dan kasih. semakin mengharumkan bahasa Indonesia di luar negeri. Amin, terima kasih. Terima Teh. Sukses kasih. juga buat Teh Elis ya. Sama-sama. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak teman ngobrol kali ini, dan semoga teman-teman mendapatkan informasi yang menarik atau yang penting dari obrolan kami, dan jangan lupa untuk menyaksikan episode berikutnya dari teman ngobrol. Sampai jumpa. Bye.